Halo, selamat datang di YouTube channel di Official Auto. Kali ini kita akan mencoba SUV premium dari China terbaru. Ini adalah Jayco J8 SAS Ardis. Jadi dia menjadi model paling flagship dari Jayco saat ini yang dipasarkan di Indonesia. Harga sudah diinformasikan secara resmi, jadi dijual lebih murah dibandingkan harga pre-booking saat itu ya. Jadi ini dia dipasarkan dengan harga 818 juta on the road Jakarta. Ya, kita nyobanya di area tertutup, Tangerang Selatan. Kita cukup bisa menggali potensinya ya, mulai dari performanya, handling, terutama dari teknologi Ardisnya dan juga peranti dari sistem CDC magnetic suspension yang ada pada mobil SUV plug-in hybrid ini. So teman-teman, tonton videonya sampai selesai. Desainnya ini dia menawarkan sebuah SUV yang urban, yang perkotaan, dinamis dan juga modern. Jadi kalau teman-teman lihat memang sekilas fasadnya dari bagian samping, belakang ini mirip-mirip ataupun sekilas itu terinspirasi dari Range Rover Velar. Jadi memang cukup menarik untuk dilihat, terutama dari bagian depan dengan desain grill yang vertikal besar seperti ini. Jadi memang kalau misalkan dibandingkan dengan Jayco J8 yang AWD, yang non SAS, porsinya sama, desainnya identik, mulai dari bagian depan, bagian samping hingga ke bagian belakangnya. Ya, jadi memang dia punya dimensi yang cukup panjang teman-teman. Dari bagian depan sini sampai ke belakang itu sekitar 4,8 meter. Lalu wheelbase-nya di sekitar 2.800 meteran ya. Jadi mengisi posisi di SUV 7-seater untuk kelas mobil passenger. Peleknya juga yang tampil cukup menarik, dual two-tone. Dengan lingkar pelek di ring 20 inci dengan profil ban 245/50, dia sudah pakai Michelin. Jadi memang udah cukup oke ya untuk ban yang dipakai di Jayco J8 SAS. Jadi kalau teman-teman sudah ngelihat J8 yang biasa, desainnya mirip, jadi memang dibedakan dari sisi teknologinya, terutama dari teknologi PHEV, lalu juga sistem Ardis dan juga CDC magnetik yang ada pada mobil ini. Sekarang kita lihat ke bagian dalamnya. Ya, ketika kita buka pintu, dia langsung ada fungsi dari welcoming-nya. Jadi bangkunya ini akan langsung mundurin ke belakang, setirnya juga akan turun. Jadi supaya memudahkan si drivernya untuk ngakses ataupun masuk ke dalam kabin dari Jayco J8 SAS Ardis. Memang namanya cukup panjang ya, tapi memang seperti itu untuk pelafalan dari namanya. Ya, untuk posisi duduk ini commanding, duduknya tinggi, lalu juga bonet bisa terlihat dengan baik, dan yang ingin di-highlight adalah ruang kabinnya luas, lega. Yang menarik adalah pengaturan terutama di setir dan juga joknya sudah elektronik, jadi bisa lebih fleksibel dan tentunya juga terlihat lebih advance. Setirnya bisa tilt dan teleskopik secara elektrik, lalu joknya juga di sini pengaturannya mirip dengan Mercedes-Benz ataupun juga dari produk dari Chery Group ya. Nah, untuk di bagian depan di jok ini dia sudah 12 fungsi pengaturan arah, lalu juga ada lumbar supportnya dan kedapatan fitur pemijat yang bisa kita atur di head unit berukuran 12,3 inci dan juga 12,3 inci di bagian panel meter. Jadi dia dibuat sedikit agak melengkung gitu ya, curve gitu ya. Responnya juga cukup baik, untuk kita sentuh dia akan langsung merespon dengan cukup cekatan. Jadi memang bahan-bahan dari mobil ini sudah dilabur dengan material yang bisa dibilang kualitasnya mumpuni. Dia sudah pakai Nappa leather di bagian joknya, di sini juga sudah empuk-empuk sampai ke bagian door trim. Jadi hampir bisa dibilang 95% badan-badan tersentuh dengan panel-panel bodi di dalam kabin ini sudah dilapis dengan bahan-bahan yang lembut, yang empuk, jadi juga bisa menambah faktor kenyamanan. Nah, untuk kasih keselamatan ataupun faktor-faktor safety sudah dikasih ataupun dibekali dengan 19 fitur ADAS. Jadi sangat banyak sekali fitur-fitur ADAS-nya. Teman-teman bisa atur seluruhnya di head unit ini. Kita bisa on ataupun off-in, atau juga kita bisa pilih sensitivitasnya mau seperti apa. Ini kita fleksibel untuk mengatur fitur-fitur ADAS dari mobil ini. Ini memang nggak terlalu banyak tombol-tombol fisik, jadi hampir bisa dibilang lah sekitar 80%-an fitur-fitur dari mobil ini kita atur harus di head unitnya. Jadi memang ada plus minus, yang mungkin udah terbiasa ya akan enjoy, tapi ketika buat teman-teman yang lebih terbiasa dengan tombol memang perlu adaptasi. Tapi untuk fitur-fitur terutama PHEV-nya, EV mode dan juga hybridnya ini sudah ada tombol shortcut yang kapasitif. Jadi dia nggak tombol fisik tekan gitu ya. Tinggal sentuh aja, di touch, dia akan langsung pindah seperti itu. Nah, tadi selain ada fitur ADAS juga dilengkapi dengan 10 airbags. Ada auto hold, ada EPB, ada EBD, dan juga tentunya ada fitur pengereman ABS. Nah, untuk menunjang keasikan berkendara ada 6 drive mode. Teman-teman bisa atur di sini, ada tombol putarnya. Dan di sini ada pilihannya dari Eco, ada normal, ada sport, ada snow mode, ada sand mode, dan juga ada
off-road mode. Nah ini jadi masing-masing drive mode ini dia bukan gimmick, jadi benar-benar ngasih diferensiasi mulai dari settingan suspensinya, lalu juga setirnya seperti apa, berat bobotnya, dan juga engine mapping, termasuk juga dengan teknologi plug-in hybrid yang disesuaikan di masing-masing drive mode-nya. Seperti itu kurang lebih. Oh ya, kelupaan. Jadi memang sudah ada fitur penunjang ya. Ada wireless charger 50 watt cukup besar, lalu juga speakernya sudah Sony 14 buah speaker. Di kaca depan sini sudah dual glass, kacanya bertumpuk, dan juga sudah ada panoramic sunroof yang bentang kacanya ini cukup lebar, cukup panjang juga, jadi bisa mengcover sampai ke bagian penumpang di tengah ataupun juga di baris paling belakang. Jadi ini sebenarnya pengetesan yang singkat ya, jadi mungkin kita nggak akan terlalu bisa banyak mengeksplornya, tapi kita coba deh untuk ngasih informasi apa aja yang bisa kerasa di pengetesan kali ini dengan Jiko J8 SAS Ardis. Let's go! Ya, jadi dia pakai mesin 1500 cc turbo dengan sokongan baterai dan juga motor listrik. Ada 3 motornya, di depan 2, di belakang itu ada 1 komponen untuk motornya. Jadi kalau misalkan engine-nya yang bekerja itu sekitar tenaganya di 140 HP dan torsinya di 215 Nm. Tapi ketika motor listriknya bekerja, engine bakarnya juga hidup, ini bisa supply tenaga yang memang benar-benar badak ya. Sampai 530 HP dan torsi itu sampai 650 Nm. Ini cukup besar banget untuk sebuah SUV urban seperti ini ya, karena memang ada sokongan pertama dari engine bakarnya juga hidup, dan juga komponen motornya yang memang juga menggerakkan roda. Nah, sekarang kita mau cobain acceleration test. Kita set mode sport. Lalu sudah, ini baterainya masih banyak ya, ada di 80%, jadi motornya bisa hidup dan juga mesinnya tentu bekerja. Jadi akan lebih maksimal untuk ngeluarin output dari SUV yang bisa dibilang cukup besar ini ya, karena dimensinya sampai 4,8 meter. Depan lintasannya bergenang air, jadi kita akan lihat juga nih traksi dari mobil ini dengan kecepatan yang cukup tinggi. Oke, 1, 2, 3. Iya. Wah. Jadi langsung menjambak, dan yang saya suka adalah kontrolnya sangat baik. Jadi ketika ngelewatin genangan ini tetap merespon dengan baik untuk buat mobil ini stabil di jalur yang semestinya. Dan torsinya benar-benar badak ya. Memang ada sedikit lag ketika kita kick down, tapi dia akan langsung ngerespon ketika mobil ini sudah mulai berjalan. Langsung tuh keluar untuk tenaga dan torsinya. Tadi cepat banget untuk nyampe speed di 100 km per jam, nggak berasa banget. Apalagi mobil ini bobotnya 2,2 ton ya. Spek seperti tadi ini ngebuat mobil ini seperti effortless aja untuk naklukin speed yang cepat seperti itu. Oke, kita mau cobain obstacle slalom. Jadi kita pengen lihat handlingnya nih. Dengan mobil yang besar, panjang seperti ini, apakah dia akan stabil gitu ya. Kita langsung coba. Nah, tadi dia agak sedikit oversteer, tapi langsung ngebuat mobil ini langsung ke bagian tengah lagi. Jadi memang seajak itu, seantap itu sistem ngebaca ketika memang ada potensi tergelincir gitu ya. Dia langsung nge-cut supply tenaga, jadi supaya langsung mobil ini tepat pada posisinya. Ya, untuk ngelewatin obstacle yang simulasi jalan rusak tadi udah oke. Untuk ngebahas speed trap, jadi kayak seperti tidak kerasa untuk gerakannya gitu. Jadi memang artikulasi suspensi ini memang cukup baik. Oke, sekarang kita mau cobain obstacle yang cukup menantang ya di depan. Jadi untuk ngelihat artikulasi dari suspensinya, jadi tinggi jungkat-jungkitnya, kita bisa aktifin fitur dari around view monitornya. Jadi dia akan nampilin visual di head unitnya sekeliling secara 540 derajat. Nah, oke. Jadi cukup tinggi nih posisi jungkat-jungkitnya. Jadi dia di sebelah kanan, agak maju ke sebelah kiri. Dan di sini juga fitur dari Ardisnya ataupun Allroad Drive Intelligence ini akan aktif untuk ngebaca traksi. Dan juga sistem dari CDC magnetic ataupun fitur teknologi dari suspensinya yang bekerja secara adaptif untuk membaca cepat tuh dia sampai 100 kali per detik untuk ngebaca pergerakan, lalu juga dengan supply dari torsi dan tenaga lewat teknologi Ardisnya. Di sini kita akan ngelewatin posisi ataupun obstacle yang ngebuat mobil ini miring ke sebelah kanan gitu ya. Teman-teman bisa lihat badan saya seperti ditarik ke sebelah kanan. Tapi ini ngebuat kita tetap pede gitu untuk ngelewatin jalan seperti ini. Se-effortless itu ngelewatin jalan seperti tadi dengan Jiko J8 SAS Ardis. Di depan masih ada obstacle.
Jadi ini adalah zero traction test. Jadi obstacle yang kasih traction yang benar-benar minim gitu ya. Ini lebih mencoba fitur dari ARDIS tadi, All-Road Drive Intelligence-nya dan juga CDC magnetiknya. Jadi ketika si roda ini ataupun sistem ngebaca ada roda yang slip gitu, ntar dia akan mendistribusikan torsi dan tenaga hingga ataupun mulai dari 3000 RPM gitu. Jadi dari RPM yang sangat rendah ke ban yang lebih minim gejala slip. Jadi supaya mobil ini bisa keluar dari obstacle yang sulit. Di depan juga ada obstacle roller test. Ini jadi sama seperti yang kayak tadi, cuman ini lebih ekstrim lagi karena bener-bener kayak ada roda gitu ya, ataupun obstacle yang menggelincir di mana roda depan dan belakang sebelah kiri dan kanan ini dia akan berputar secara lebih besar, tapi yang kanan belakang punya traksi yang lebih. Jadi ini menguji dari lebih ke inti dari teknologi ARDIS-nya. Iya, jadi bener-bener segampang itu untuk ngelewatin jalanan yang minim traksi, terus juga obstacle-nya sulit. Ketika pengen belusukan ke jalan-jalan yang rusak, itu juga nggak worry. Iya, jadi memang mobil ini baterainya cukup besar ya. Ada 34,46 kWh, bikin mobil ini bisa berjalan secara full EV sampai 180 km. Tapi dari pengujian internal Jiku di tes itu bisa sekitar 240 km-an gitu dengan ketika baterai ini terisi penuh dengan 34,46 kWh tadi. Cocok sekali apalagi untuk berkendara di luar Pulau Jawa kali ya yang memang masih minim infrastrukturnya. Nah, kita juga bisa pilih EV mode, full EV, ataupun juga kerja secara hybrid. Jadi, tentu ketika EV, baterai itu harus sekitaran 20 ke atas kali ya. Jadi, supaya bisa fungsi dari motor listrik dan itu benar-benar bisa bekerja di mobil ini. Nah, untuk ngatur hybrid ataupun kerja EV-nya itu kita bisa atur di tombol shortcut di bagian panel tengah sini. Kita pilih yang SUV aja, jadi supaya kerja dari motor dan si mesinnya itu benar-benar optimal. Sudah di mode sport, kita coba lagi dari posisi diam ya. Ini cukup challenging juga karena di depan ini jalannya tuh masih menggenang. Sudah langsung 27, 48, 100 don, iya. Wah, jadi memang secekatan itu mesinnya untuk ngerespon putaran mesin, lalu juga ngasih output yang besar baik dari tenaga dan torsinya. Ini kita cobain simulasi dari kestabilan mobil ini. Iya. Jadi memang setirnya komunikatif dan nggak melayang di setir gitu mobilnya. Jadi kerasa balance aja. Ya jadi memang akomodasi penyimpanan dalam kabinnya cukup banyak. Teman-teman akan nemuin 2 cup holder di bagian tengah. Dan seluruh door trimnya juga sudah ada penyimpanan baik bottle holder ataupun juga cup holder. Nah untuk bagasinya, jadi memang ketika bangku baris ketiganya tegak ini masih cukup lumayan, walaupun memang sebenarnya nggak besar-besar banget, tapi bisa lah untuk naruh koper cabin size di sini. Tapi ketika teman-teman ngerasa kurang, bisa rebahkan bangku ketiganya secara rata lantai, jadi volumenya tuh bisa sampai around 735 liter lah. Tapi kalau misalkan kurang juga, teman-teman bisa lipat bangku tengahnya, jadi ini bisa lebih banyak nampung barang di bagasi ataupun di dalam kabin si Jiku J8 SAS R di sini. Sudah auto power back door. Oh ya, dan untuk mobil ini juga sudah kedapatan fitur dari vehicle to load. Dia daya sekitar di 6,6 kW ya, atau sekitar 6.600 watt. Jadi sudah ada port adapternya. Jadi ketika teman-teman lagi outdoor activity, itu baterai dari mobil ini bisa dijadikan sebagai sumber listrik, kayak misalkan ngecas laptop, lalu juga ngambil daya listrik untuk penanak nasi ataupun juga berbagai macam elektronik lainnya. So bagaimana teman-teman pendapat kamu soal mobil ini? Coba sampaikan di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya.